Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino Bajuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Bertemu lagi dengan saya, Helo Bayu Ardi, dalam mata kuliah studi literatur. Dan kali ini adalah video yang akan kita bahas atau kita bacakan ulang, saya bacakan ulang untuk saya jelaskan mengenai proses presentasi, proses penulisan sebuah tinjauan pustaka, kajian pustaka, atau yang sering kita sebut studi literatur ini. Oke, kali ini langsung saja saya sajikan di screen di sini. Saya coba share untuk jendela dari slide saya. Oke, kita akan mulai. Langsung saja kita mulai. Oke. Di sini dapat kita lihat bahwa ini adalah video yang ke-13, dan entah karena minggu depan kita sudah ujian akhir semester, mungkin ini adalah perkuliahan yang terakhir. Namun demikian, jika masih ada tambahan-tambahan, tetap akan saya upload atau saya kirim, saya posting materi-materi berikutnya jika saya rasa masih perlu, karena ini sangat-sangat, menurut saya ini sangat-sangat penting pada jika digunakan untuk Anda mengerjakan tugas, paper, atau ya artikel-artikel apapun. Mungkin Anda menulis jurnal, dan tentu saja yang paling akhir pada tahap perkuliahan Anda nantinya adalah penyusunan skripsi. Tentu saja akan membutuhkan langkah-langkah tertentu dalam mengumpulkan literatur ini, terutama pada saat ini menjadi salah satu bagian dari penyusunan kerangka teori Anda atau kerangka konsep Anda, kerangka penelitian, kerangka pemikiran Anda. Itu sebelumnya harus diperkuat dengan kajian-kajian pustaka yang relevan dengan tema penelitian Anda nantinya untuk skripsi tersebut. Oke, kita mulai langsung. Ya, tadi sudah dimulai sih, cuma oke, kita review sedikit mengenai video sebelumnya. Yang kita sebelum yang pertama kita membahas mengenai apa yang bisa kita kaji, apa yang bisa kita review, kita ulas sambil kita mempelajari dasar-dasar sebuah kerangka teori, pandangan-pandangan dari penelitian lain. Nah, ini di sini bahan yang bisa kita review atau hal yang utama untuk kita jadikan sebuah sumber referensi atau apapun itu adalah, yang pertama adalah laporan penelitian yang empiris. Biasanya ini muncul di jurnal dan juga artikel-artikel teoritis. Jadi ada beda, misalnya kita melihat jurnal atau laporan penelitian sebelumnya, itu ada yang merupakan tulisan atau sebuah ringkasan dari sebuah penelitian. Tapi ada juga artikel yang memang membahas mengenai, jadi kita mempelajari artikel orang lain atau artikel orang lain yang sedang mereview teori-teori tertentu. Nah, ini akan tentu saja akan memperkaya akan memperkaya pengetahuan kita, lalu menjadi referensi atau mungkin memunculkan inspirasi-inspirasi dalam melakukan analisis atau menyusun sebuah kerangka teori baru atau sebuah proposisi. Mungkin karena bisa jadi dan tidak mustahil sebetulnya apa yang Anda susun itu menjadi konsep-konsep baru, menjadi pernyataan-pernyataan teoritis yang mungkin nantinya akan dapat Anda kembangkan menjadi sebuah teori yang diakui.
Oke, dan ini tadi yang saya saya katakan artikel teoritis, dan ini seringkali berupa artikel tinjauan pustaka. Lalu kemudian artikel yang berdasarkan bukti-bukti anekdot. Ini di sini seperti artikel yang memang didasarkan pada kehidupan sehari-hari seseorang. Jadi sudut pandangnya seperti sudut pandang penulisan pengalaman hidup, dan ini sangat menarik. Ini juga akan memperkaya gaya penulisan kita, karena kadang-kadang kita bingung atau kita tidak tahu gaya penulisan kita apakah kaku, apakah terlalu formal, apakah terlalu normatif. Dan ini biasa untuk yang artikel berdasarkan bukti anekdot ini atau data anekdot ini sangat khas dan sangat diperlukan untuk Anda ketika nanti terutama menulis dengan karakteristik data yang kualitatif. Lalu kemudian yang di sini ini tidak akan berjalan tanpa kita terapkan atau tanpa kita mempraktekkan, kita latihan. Nah, latihan-latihan tersebut juga bisa kita lihat dari beberapa laporan penelitian yang bagus atau jurnal-jurnal yang bagus. Itu jurnal yang bagus, pemikiran-pemikiran yang bagus, itu juga akan ketika kita berhasil memilih dan mendalaminya, tentu saja kita secara langsung atau tidak langsung dan diikuti latihan, pasti kita akan menjadi jauh lebih terampil tanpa kita sadari. Nah, yang bisa mengamati atau mengetahui bahwa kita sudah berubah atau belum, kita sudah berkembang atau belum adalah mereka-mereka yang membacanya. Bisa kalau misalnya pada level mahasiswa seperti kita, dosen pembimbing ataupun ya teman-teman sebaya atau satu kelas yang saling membaca, dan ini akan bagus ketika didiskusikan dalam kelas. Nah, ini praktek-prakteknya seperti itu. Lalu kemudian ada ya standar profesional. Kita bisa standar profesional ini dalam arti segala sesuatu yang memang telah dibakukan, ya seperti misalnya seperti tadi jurnal itu sudah dibakukan, skripsi, disertasi, tesis dan lain sebagainya. Dan juga ada karena mereka tulisan-tulisan tersebut sudah melalui proses-proses yang dianggap sudah dapat dipertanggungjawabkan. Nah, lalu kemudian setelah kita sedikit ulas mengenai penelitian yang video yang kemarin, di sini ada yang perlu kita perhatikan sebelum kita menulis. Pertama adalah perencanaan sebelum menulis. Kita jangan berharap atau tidak usah kita pikirkan dulu menulisnya seperti apa. Pada tahap ini yang penting adalah kita sudah mempunyai rencana, baik itu tertulis maupun belum. Dan ketika kita punya rencana, kadang rencana itu kita peroleh setelah kita melakukan tinjauan pustaka, dalam arti membaca dan juga mungkin sudah mengumpulkan atau sudah punya 1-2 buku yang akan yang menginspirasi kita sehingga kita ingin menulis. Kita punya rencana mau menulis apa, dan yang paling penting lagi di sini adalah alasan kita untuk menulis. Sebetulnya kita mau ngapain sih nulis ini? Apa ada yang mau diungkapkan, apa yang mau dicurahkan dalam tulisan tersebut. Lalu kemudian di sini selain setelah itu kita mau menulis. Nah, tulisan yang seperti akan kita tulis itu kira-kira nanti dibaca oleh siapa ya? Nah, ini ketika kita menulis artikel di surat kabar, lalu kemudian kita menulis jurnal dan lain sebagainya, tentu saja kita sudah kira-kira sudah memperkirakan siapa-siapa yang mereka akan membaca. Mereka adalah mungkin para mahasiswa, para scholar atau para taruhlah dalam tanda petik para kaum terpelajar, intelektual dan lain sebagainya. Nah, di sini pastinya kita akan berbeda ketika kita menulis untuk artikel koran atau buku populer dan lain sebagainya, atau buku-buku yang ingin menembus pembaca tulisan kita itu dari segala lapisan. Tapi kita mungkin punya alasan-alasan tertentu untuk agak lebih ketat ketika kita menuliskan paling sederhana makalah untuk kelas yang tadi dipresentasikan, atau yang tugas-tugas penulisan yang akan dikumpulkan. Atau pada saat penyusunan karya ilmiah, misalnya skripsi Anda itu dalam bab tinjauan pustaka, itu juga perlu itu juga dituangkan di sana, ada bab khusus mengenai tinjauan pustaka.
ada yang mengatakan studi, ya ada banyak istilah, tapi intinya yang diharapkan dari studi literatur ini. Dan ini ada juga apa namanya, nanti ketika kita menuliskan tesis atau bahkan disertasi doktor, tinjauan pustaka ini tentu saja akan lebih kompleks, lebih, ya kalau misalnya kita lihat lebih tebal karena materinya, atau untuk menguatkan itu kita butuh banyak berbagai sumber dari untuk mengenali konsep, untuk seperti kita mendiskusikan dalam tulisan tersebut mengenai apa namanya, kerangka teori, lalu penelitian yang sudah dilakukan, dan akhirnya kita menentukan teori atau pendapat yang mana yang akan kita pilih, atau kita bisa mensintesiskan, bisa menggabungkan sehingga menjadi sesuatu yang baru. Jadi apa namanya, beberapa hal yang kita temukan itu walaupun awalnya bertentangan, kita bisa sintesiskan itu menjadi kita bisa saling melengkapi, jadi kekurangan-kekurangannya bisa kita singkirkan, dan beberapa keistimewaannya itu bisa kita satukan di sana. Dan juga selain itu juga mungkin artikel-artikel jurnal ilmiah misalnya. Dan di sini apa namanya, dalam ketika kita membaca, ini kita masih membaca dalam arti melakukan studi literatur, tinjauan literatur atau ulasan literatur, kita ya masih dalam proses membaca. Di sini kita perlu apa namanya, memperdalam apa yang kita baca untuk menemukan ya bahasa, gaya bahasanya, seperti kita nanti kalau seandainya membaca etnografi misalnya, lalu kemudian apa namanya, bahasa utamanya, apa namanya, bahan-bahan utamanya. Jadi selain kita membaca apa namanya, membaca artikel tersebut, kita juga kalau bisa ketika kita tertarik dengan satu buku, kita baca, setelah kita selesai kita baca, kita juga coba kita perdalam lagi, yaitu sumber dari bacaan sang penulis yang kita baca, dari buku atau artikel yang kita baca. Kita tidak bahas orangnya, tapi dia sebelumnya membaca apa, dan dia mereview apa, lalu kemudian itu bisa kita lacak dengan melihat daftar pustakanya. Nah, daftar pustakanya itu kalau misalnya kita sudah membaca ya syukur, kalau misalnya sebelum kita membaca, kita coba lacak, karena seringkali ini yang perlu kita waspadai, ketika ada penulis sebuah artikel, lalu kemudian dia mencantumkan daftar pustaka atau kutipan, kalau kita tidak kritis, kita tidak ngecek, kadang-kadang ternyata apa yang dia katakan tidak seperti, tidak berbeda arti dengan apa yang dia acu. Nah, di sini berbeda arti, apakah dia yang penting menempelkan sebuah daftar pustaka, atau dia sedang, seorang penulis buku yang kita baca itu, apakah dia apa namanya, mensalah tafsir, tafsirnya salah, atau bukan tafsirnya salah, tafsirnya kurang tepat, atau mungkin dia melakukan apa namanya, membuat itu menjadi parafrase sehingga kita membingungkan. Nah, itu perlu kita buktikan sehingga kita tahu kalau misalnya itu penulis yang bagus, tentu saja itu bisa jadi pedoman atau panduan atau ya referensi kita, sehingga kita tahu apa yang seringkali disebut hal seperti itu, latar belakang penulisnya, bukan latar belakang pribadi, tapi latar belakang dalam menuliskan buku tersebut, itu seringkali disebut suara penulis. Jadi kita memang benar-benar paham apa yang sebetulnya yang ingin dikatakan oleh penulisnya, dan penulis tersebut mendapatkan inspirasi dari mana saja, dari buku kah, dari koran kah, itu biasanya bisa kita lacak dari daftar pustaka, lalu bukunya itu kita cari. Hari ini semuanya bisa menjadi mudah karena kita bisa melakukan browsing dan lain sebagainya, atau kita surfing atau browsing istilahnya. Dan satu lagi apa namanya, ya ini yang saya tekankan tadi adalah menemukan literatur dan membacanya, ini tadi yang saya katakan di atas ya. Lalu kemudian menganalisisnya secara mental, dalam arti coba kita rasakan masuk akal enggak tulisan-tulisan tersebut, atau gaya bahasanya terlalu kasar, terlalu halus, atau mungkin terlalu apa ya, tidak secara eksplisit tapi implisit. Kita cek apa namanya, tidak semua yang dikatakan itu langsung disebutkan ketika
terutama ketika seseorang menggunakan paradigma apa itu sering kali tidak nampak. Bisa jadi dia memang sedang tidak memberitahukan, bisa jadi dia tidak, penulis tersebut belum menyadari paradigma apa yang dia gunakan. Terutama para penulis-penulis pemula itu biasanya, atau penulis-penulis pemula atau penulis-penulis orang-orang ya zaman-zaman tertentu yang hanya mengenal satu paradigma saja. Ini mungkin Anda pernah dengar tentang paradigma di mata kuliah epistemologi. Jadi banyak hari ini yang mereka tidak bisa membenarkan banyak hal yang baru karena beliaunya memang hanya menguasai satu paradigma, yaitu paradigma positivistik. Oke, silahkan nanti dibaca lagi, setelah dibaca mungkin Anda bisa mereviewnya, bisa merenungkannya, dan itu membuat Anda nanti yang Anda berkembang. Nah, kemudian ketika kita berhenti membaca seperti saya ya, lalu selanjutnya harusnya menulis tinjauan pustaka. Apa yang kita pelajari itu kita tuangkan saja dalam bentuk tulisan, yaitu memutuskan apa yang ingin kita katakan, apa yang ingin kita katakan pada pembaca-pembaca kita mengenai literatur yang kita baca tersebut. Lalu kemudian kita menyusun di sini, kita menyusun sebuah esai yang berupa yang naratif dan koheren, begitu jelas, yang terpampang dengan jelas, maksudnya dengan lebih lugas dan tidak membingungkan. Nah, ini perlu latihan. Saya pun hari ini juga masih harus latihan terus karena itu tadi membacanya terlalu banyak. Dan untuk kali ini, dulunya saya enggak membaca terlalu banyak. Saya hari ini banyak membaca karena dulu pada masa lalu saya sedikit sekali yang saya baca, atau yang saya baca secara lompat-lompat, banyak yang lupa, dan hari ini harus kembali membaca lagi. Dan pesan dari beberapa dosen saya di waktu saya kuliah dulu, membacalah banyak-banyak, karena ketika kita sudah membaca terlalu banyak, nanti pasti kita ingin menuangkannya, yaitu pasti kita akan menulis. Nah, itu yang hari ini masih saya pegang. Kalau mau menulis harus banyak-banyak baca, karena nanti ada keinginan, pikiran kita penuh dan harus kita tuangkan. Dan kalau bisa, tapi itu hanya berlaku untuk mereka yang memiliki budaya menulis. Nah, sementara sebagian besar daripada kita, atau saya sendiri mungkin, tradisi menulis itu belum terlalu masih dianggap suatu beban, atau kadang-kadang kita anggap itu sebagai sebuah pekerjaan. Tapi iyakah sebuah pekerjaan? Mungkin kita perlu sedikit membalik cara berpikir kita dan sudut pandang kita dalam arti menulis, membaca dan menulis. Nah, hari ini kita banyak sekali media. Nah, tapi setelah saya amati, budaya menulis kita itu sebetulnya sudah muncul. Tapi sayangnya tertuang di salah tempat. Misalnya dalam update status. Nah, makanya hari ini kalau memang saya mau pengen benar-benar menulis, jangan pernah ditumpahkan ke update status sebelum saya tuangkan ke dalam dokumen yang sedang saya tulis. karena hal itu ketika kita sudah menuliskan di update status dan lain sebagainya, ini pengalaman sendiri dan lain sebagainya, udah ngerasa puas dan udah merasa menuliskan itu, sehingga pada saat kembali ke dokumen itu terjadi apa yang mau saya tulis. Nah, sebetulnya sih mungkin masih bisa kita ambil lagi yang ada di update status, kita masukkan pada kembali kita cut, kembali kita paste, lalu kembali kita lakukan untuk kita kembalikan, kita paste ke dokumen kita. Nah, kita kemudian masuk pada proses menulis ya.
Oke, di sini mungkin cukup cukup singkat dalam proses menulis terdapat beberapa tahap. Mungkin kemarin juga kita udah sedikit kita ulas di video sebelumnya, tapi ini kembali saya tekankan di sini adalah yang pertama adalah mengelola pencarian sumber utama, yang kedua menganalisis, atau artinya kita memilah-milah, mengelompokkan, membuat itu hubungannya, membuat klasifikasi mana yang lebih penting dan mana yang yang kita prioritaskan, yang paling relevan dengan mulai dari minat kita, atau ini tidak harus dengan minat kita, tapi dengan topik yang memang kita, atau tema yang memang kita akan tuangkan di sana. Nah, kemudian mensintesis, menyusun lagi, menata lagi informasi, lalu kemudian kita bahas lagi. Ini sudah mulai kita sedikit-sedikit kita bikin catatan, bisa jadi tulisan coret-coretan, atau bisa di semacam draft yang untuk mengumpulkan ringkasan-ringkasan atau titik-titik penting, atau kalau dalam buku yang biasanya kita garis bawahi. Nah, sehingga kita akan menjadi lebih fokus. Dan ketika ini diketik dan mulai agak sedikit rapi, sesuai urutannya, sesuai dengan sistematikanya, baik itu urutan kronologis secara waktu, tahap-tahap waktunya, ataupun secara sistematis berdasarkan bagian-bagiannya, tema utama, sub-sub bagiannya. Nah, di sini sudah mulai terkumpul, sehingga draft bagian pertama atau dari sebuah review ini sudah selesai, dan akhirnya nanti kemudian langsung saja kita edit draft akhir tadi, kita baca lagi, kita lengkapi, lalu kemudian kita susun tata bahasanya, kita cek typo atau tidak, dan akhirnya menjadi draft terakhir. Nah, seandainya itu masih mau diedit lagi dan bisa kita konsultasikan dengan ada teman mungkin, atau kita diskusikan dengan teman, kita konsultasikan dengan kakak angkatan yang mungkin lebih senior dan Anda percaya, ataupun dengan dosen pembimbing Anda. Ini bisa dimulai dari sini. Oke, di sini tadi ini lebih detailnya. Oke, gambaran topiknya sudah ditemukan. Lalu kemudian seandainya Anda menggunakan ini sumber-sumber secara digital atau dengan menggunakan internet, jaringan perpustakaan dan lain sebagainya. Nah, ini skill ini juga, skill teknisnya juga perlu perlu kita tambah. Kita kadang-kadang hanya berdasarkan pengalaman saja, tapi tidak jarang kita tersesat, atau justru yang kita cari sumber-sumber yang mungkin kurang relevan dan justru mengubah pikiran kita jadi pengen berganti dengan tema lain dan lain sebagainya. Nah, di sini makanya perlu mengidentifikasi database digital utama di bidang topik kajian yang memang mau Lalu kemudian di sini kita di sini kita melakukan surveinya, tentu saja bisa secara digital, survei atau mencari hasil penelitian yang sebelumnya yang nanti kita kumpulkan, kita bikin list. Survei di sini dalam arti kita coba berburu yang sudah ada, atau mungkin ada data-data sekunder atau penelitian yang memang temanya sesuai dengan. Nah, yang penting banget di sini adalah kombinasi kata kunci yang terkait dengan artikel. Ini juga kita sering tersesat ketika seperti kita menuliskan kata patologi. Oke. Ketika kita menuliskan ke patologi, patologi itu adalah sebuah konsep yang digunakan di beberapa disiplin ilmu. Patologi ketika itu di bidang kedokteran, dia akan mengatakan bahwa itu memang ada sebuah penyakit, dalam arti sakit, dalam arti memang ada luka, ada bakteri dan lain sebagainya. Kemudian patologi yang ada di psikologi, nah itu ada konsep berbeda lagi. Patologi dalam istilah psikologi itu artinya adalah sebuah penyakit mental atau penyakit jiwa yang sudah lebih parah dibandingkan neurotik atau sakit saraf.
karena semua orang neurotik punya grogi dan lain sebagainya. Sementara ketika itu sudah patologi atau patologi itu tadi, itu artinya dia sudah tidak dapat ditolerir lagi, atau artinya dia sudah antisosial, sudah mengganggu ketika dia berinteraksi dengan orang lain, itu sudah meresahkan dan lain sebagainya, entah ngamuk, entah tidak nyambung. Nah, itu udah patologi di sana. Belum lagi dalam dalam sosiatri misalnya, atau dalam ilmu sosiologi ada patologi sosial. Ada istilah patologi, artinya ya mereka yang menggunakan tato, mereka yang ya istilahnya penyakit masyarakat, atau yang lebih halusnya seringkali disebut sampah masyarakat atau penyakit masyarakat dan lain sebagainya, prostitusi dan lain sebagainya. Oke, itu tadi terkaitan dengan kata kunci terkait. Karena kata kunci tersebut ini berkaitan dengan kemampuan kita berbahasa, kemampuan kita menguasai judul, memahami kekayaan konsep yang kita kuasai. Misalnya ya kita tadi tahu kata patologi itu tidak hanya pada satu konsep di disiplin ilmu tertentu, tapi kita lihat di sana ada seperti misalnya kata erupsi, itu dalam geologi, dalam geografi, istilah erupsi itu adalah gunung meletus. Tapi pada kedokteran gigi, erupsi itu istilah ketika gigi anak-anak yang tanggal lalu kemudian tumbuh, atau gigi yang tumbuh, itu disebut erupsi juga di sana. Banyak sekali istilah-istilah yang kadang-kadang kita tersesat ketika kita menulis kata erupsi, atau ketika kita menulis kata permeable misalnya. Permeable pada konsep dasarnya adalah kemampuan suatu benda untuk ditembus. Nah, permeable itu ada dalam kedokteran, ada dalam geologi, ada dalam semacam ilmu tanah dan lain sebagainya juga ada di sana. Oke, kemudian lanjut, saya terlalu banyak tentang kata kunci ini tadi. Lalu kemudian kita bisa juga menyempurnakan daftar topik-topik tadi atau tema-tema yang kita susun tadi. Nah, di sini juga hati-hati ketika kita juga harus bisa mengendalikan keinginan kita. Nah, di sini nanti akan repotnya kita sering tiba-tiba berganti-ganti judul atau berganti-ganti tema. Tadinya pengen ini, terus pengen itu, tadinya pengen ritual, terus kemudian pengen tentang organisasi sosial, terus kemudian kita jadi pengen ini kalau kalau pakai pendekatan kritis posmo menjadi tema politik dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita kendalikan, atau kita memastikan juga topik yang memang atau tema yang memang mau kita mau kita tuliskan, atau ketetapan hati untuk menjalani atau menuliskan itu. Kemudian kita searching atau bukan searching, memindai itu istilahnya scanning artikel, kita lihat, kita kelompok-kelompokkan kategorinya itu seperti apa, mana yang untuk pelengkap, mana yang untuk utama, mana yang untuk turut menjelaskan sub-sub bagian atau sub-sub-bab atau subtema yang memang mau kita yang mau kita tulis nanti. Oke, ini masih baru pencarian. Kemudian di sini bagaimana kita mengelola literatur yang relevan. Ini seperti tadi, klasifikasi kategori, informasinya mana, lalu sumber yang paling utama mana, karena ada artikel-artikel koran tentu saja tidak menjadi sumber utama, tapi sebagai penyajian fakta untuk memperkuat. Dan itu juga hari ini media, surat kabar dan lain sebagainya, terutama yang digital itu banyak sekali yang sangat-sangat bukan subjektif lagi, tapi mengikuti kepentingan tertentu, atau mereka jadi keberpihakannya begitu luas dan tidak lagi sekedar deskriptif. Kemudian mengatur informasi, membahas topik tersebut, tema tersebut kita bahas. Nah, nanti kita tulisan kita akan banyak pasti, dan spesifik, fokus pada tinjauan tersebut, supaya kita tidak nyebar kemana-mana apa yang kita bahas. Ini juga sulit, karena saya juga masih mengalami kesulitan dalam hal ini. Kita akan selalu menghadapi kesulitan ini, tapi ya seiring kita berproses, kita tentu saja akan kita yakin pasti kita akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya ketika kita terus-menerus dan konsisten melakukan. Nah, akhirnya tadi udah mulai draft pertama, udah ada
apa namanya yang begitu banyak topik itu sudah kita sintesiskan. Jadi kita sudah menentukan mana yang kita pilih, mana yang kita jadikan itu bagian-bagian khusus, konsep utama, lalu cabang percabangannya, penjelasan, lalu bagian-bagian catatan jadi satu. Ada suatu kesatuan baru, apa namanya, kerangka berpikir atau kerangka bahkan mungkin semacam daftar isinya itu sudah terbayang atau bahkan sudah tersusun, dan ini dari sudut pandang kita sendiri yang tentu saja berbeda dengan sumber-sumber kita. Jadi kita sudah punya konstruksi sendiri, kalau dalam istilah kerennya dalam pemikiran kita itu kita udah punya konstruksi apa yang versi kita mau kita susun, dan disitulah apa namanya keaslian penelitian kita. Memang orang bilang, wah ini kan dari ini enggak, tapi kita menyusunnya secara berbeda, bahannya dari berbagai macam, tapi kita membuat itu menjadi sesuatu yang baru, yang mungkin belum dibahas, atau kalaupun sudah dibahas ada tambahan tertentu. Ini tadi saya katakan subtopik utama menentukan pola, munculnya tren, pola, ada perbedaan, mana yang perlu digeneralisasi, lalu kemudian argumen-argumen yang logis tadi didukung oleh literatur yang kuat dari bahan utama tadi. Kemudian ya terakhir tentu saja kita mengedit itu semua dari tinjauan pustaka untuk penyempurnaan, masihkah ada salah typo, masihkah ada kalimat yang terbalik, masihkah itu ada yang mirip sekali. Nah, yang hobi copy paste, apakah masih ada copy paste yang belum kita edit atau belum kita parafrase, sehingga kalau dikenali oleh program-program melihat apa namanya program-program detektor plagiasi itu masih nampak dan menunjukkan persentase yang tinggi. Nah, kemudian daftar referensi atau daftar pustaka di sini kita bisa, kalau manual agak repot ya, setelah kita selesai baru kita, tapi sebaiknya sih memang lebih awal. Jadi setiap kita ada baru, tambahkan ke daftar pustaka, ada kita referensi baru, tambahkan ke daftar pustaka. Karena kalau semua terakhir udah selesai, kita mencari daftar pustakanya pasti akan kerepotan. Nah, kalau misalnya dengan Word dan lain sebagainya, ada sistem pengaturan ini pengaturan daftar pustaka. Jadi begitu kita ada melakukan citasi atau menyuplik, itu di sana akan terjadi akan langsung kita nyuplik halaman sekian, kita udah isikan itu, nanti di daftar pustaka secara otomatis buku itu sudah muncul dan dengan format tertentu. Salah satu formatnya itu adalah ABA itu atau American Psychological Association, itu yang sering format itu yang sering kali digunakan. Ada istilah-istilah seperti manual MPA dan lain sebagainya, ada ML macam-macam, cuma yang kebetulan paling sering saya gunakan adalah di sini ya, misalnya apakah cara penulisannya nama belakang, tahun dan halaman, atau nama belakang dan tahun saja sudah cukup, dalam kurung itu biasanya citasinya. Oke. Nah, kalau misalnya ini biasanya kenapa antropologi, sosiologi, dan ilmu-ilmu sosial lainnya mengacu pada itu untuk daftar pustaka, karena ini adalah panduan yang sering digunakan dalam ilmu sosial dan ilmu-ilmu perilaku, ilmu humaniora. Kemudian proses pengeditan misalnya, di sini ada typo juga untuk menerima saran-saran. Apakah mana yang perlu dirubah, mana yang perlu ditambah, atau mungkin format kita terbalik-balik, ada penataan ulang yang akhirnya menghasilkan hasil akhir tulisan yang sudah rapi dan layak dikirim, layak terbit, seperti itu. Oke, saya cukupkan sekian dulu. Lalu kemudian ini paling tidak untuk pertemuan kita kali ini atau video kita kali ini, dan dari sini saya mengucapkan salam, terima kasih, dan juga selamat menghadapi ujian akhir semester.
Semoga semua proses lancar dan semoga yang selalu saya ceritakan dengan ya kual-kual seperti ini dalam sebuah video ini membawa manfaat bagi Anda sampai ya mungkin akhir kuliah, dan saya berharap seandainya ini nanti berarti juga bagi proses hidup Anda untuk menghadapi sesuatu hal yang lain di luar sana. Oke, saya tutup untuk kali ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Dilka Talino Bajuramin Kaswaruga Basengat Kajubata, dan salam selalu sehat. Oke, terima kasih.